Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kita bertemu lagi di video kedua. Sebelumnya, sudah kenalkan tadi saya Titi Aisyah dengan NIM 204240016 dari Prodi Pendidikan Islam dan Anak Usia Dini dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Jadi, di sini saya akan melanjutkan dari video yang tadi. Saya kali ini akan membahas mengenai kaitan dengan kesehatan macam satu bidang ajaran Islam yang sangat sesuai dengan ilmu kesehatan. Islam sebagai agama yang sempurna dan lengkap telah menetapkan prinsip-prinsip dalam penjagaan keseimbangan tubuh manusia. Di antara cara Islam menjaga kesehatan dengan menjaga kebersihan dan melaksanakan syariat wudhu dan mandi secara rutin bagi setiap muslim. Sehat adalah kondisi fisik di mana semua fungsi berada dalam keadaan sehat. Menjadi sembuh sesudah sakit adalah anugerah terbaik dari Allah kepada manusia. Bukan begitu, teman-teman? Apakah kalian jika merasa sakit pasti ingin sembuh, pasti selalu seperti begitu, bukan? Adalah itu juga tak mungkin untuk bertindak benar dan memberi perhatian yang layak kepada ketaatan Tuhan kepada Tuhan jika tubuh tidak sehat. Tidak ada sesuatu yang begitu berharga seperti kesehatan. Karenanya hamba Allah hendaklah bersyukur atas kesehatan yang dimilikinya dan tidak bersikap kufur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua anugerah yang karenanya banyak manusia tertipu, yaitu kesehatan yang baik dan waktu luang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Abu Darda berkata, menurut Abu Darda, ya Rasulullah, jika saya sembuh dari sakit, saya dan bersyukur karenanya. Apakah itu lebih baik daripada saya sakit dan menanggungnya dengan sabar? Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sesungguhnya Rasul mencintai kesehatan sama seperti engkau juga menyenanginya. Itu diriwayatkan oleh At-Tirmidzi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa bangun di pagi hari dengan badan sehat dan jiwa sehat pula, dan rezekinya dijamin, maka dia seperti orang yang memiliki dunia seluruhnya. Di antara ucapan-ucapan bijaksana Nabi Daud alaihissalam berkata sebagai berikut, kesehatan adalah kerajaan yang tersembunyi, juga kesedihan sesaat membuat orang lebih tua 1 tahun, juga kesehatan adalah mahkota di kepala orang-orang yang sehat, yang hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang sakit, dan juga kesehatan adalah harta karun yang tak terlihat. Konsep Islam dalam menjaga kesehatan.
Tadi teman-teman, saya telah membahas mengenai beberapa hadis riwayat dari macam-macam tadi Al-Bukhari, terus ada pula tentang At-Tirmidzi, dan juga lain-lainnya. Gimana? Apakah kalian paham arti konsepnya dan hubungannya ilmu kesehatan dengan kekaitan kesehatan? Kini saya akan membahas tentang konsep Islam dalam menjaga kesehatan ya teman-teman. Anjuran menjaga kesehatan sudah menjadi semacam kesepakatan bahwa menjaga agar tetap sehat dan tidak terkena penyakit adalah lebih baik daripada mengobati. Untuk itu, sejak dulu diupayakan supaya orang tetap sehat. Menjaga kesehatan sewaktu sehat adalah lebih baik daripada terus-terusan meminum obat saat sakit. Dalam kaidah usuliyat dinyatakan dari Ibn Abbas, ia berkata, "Aku pernah datang menghadap Rasulullah SAW. Saya bertanya, 'Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku sesuatu doa yang akan baca dalam doaku.' Nabi menjawab, 'Mintalah kepada Allah ampunan dan kesehatan.' Kemudian aku menghadap lagi pada kesempatan yang lain. Saya bertanya, 'Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku sesuatu doa yang akan baca dalam doaku.' Nabi menjawab, 'Wahai Abbas, wahai paman Rasulullah SAW, mintalah kesehatan kepada Allah di dunia dan akhirat.' Hadis riwayat Ahmad, Al-Tirmidzi, dan Al-Bazzar. Berbagai upaya yang mesti dilakukan supaya orang tetap sehat menurut para pakar kesehatan, antara lain dengan mengonsumsi gizi yang cukup, olahraga cukup, jiwa tenang, serta menjauhkan diri dari berbagai pengaruh yang dapat menjadikannya terjangkit penyakit. Nah, seperti itu teman-teman. Pahamkah sampai sini? Jadi, kalau ketika kita sakit, pasti kita akan merasa sedih. Kok kayak kita tiba-tiba sakit ya? Dan ketika kita sakit, kita berharap sama Allah untuk sembuh. Tapi ketika kita masih sehat walafiat, kita tidak bisa menjaga tubuh kita dengan baik. Kan sudah dijelaskan, lebih baik tidak terkena penyakit atau mencegah sebelum mengobati. Seperti yang saya maksud di sini, kita jagalah tubuh kita dengan sebaik-baiknya. Kita jaga tubuh kita supaya tidak gampang termudah sakit. Misalnya selalu perhatikan hal pokok apa yang kita makan, alat makan, dan juga jaga kebersihan. Itu mempengaruhi kita sehat. Dan juga tidak seharusnya kita terus-terusan
bergantungan terhadap obat. Jadi lebih baik menjadi orang sehat daripada sakit. Hal-hal tersebut juga semuanya ada dalam ajaran Islam, bersumber dari hadis-hadis sahih maupun ayat Al-Quran. Nilai sehat dalam ajaran Islam. Dengan merujuk konsep sehat yang dewasa ini dipaham berdasarkan rumusan WHO, yaitu health is a state of complete physical, mental, and social being, not merely the absence of disease and infirmity. Yang artinya sehat adalah suatu keadaan jasmani dan rohania dan sosial yang baik, tidak hanya beristilah cacat. Menurut penelitian Alimunis, dokter spesial menunjukkan bahwa ilmu kedokteran modern menemukan kecocokan terhadap yang disyariatkan Nabi dalam praktek pengobatan yang berhubungan dengan spesialisasinya. Maaf teman, saya ralat. Menurut penelitian Alimunis menunjukkan bahwa ilmu kedokteran modern menemukan kecocokan terhadap yang disyariatkan Nabi dalam praktik pengobatan yang berhubungan dengan spesialisasinya. Sebagaimana disepakati oleh para ulama bahwa di balik pensyariatan segala sesuatu, termasuk ibadah dalam Islam, terdapat hikmah dan manfaat fisik, baik badaniah dan psikis kejiwaan. Pada saat orang-orang Islam menunaikan kewajiban-kewajiban keagamanya, berbagai penyakit lahir dan batin terjaga. Kesehatan jasmani. Ajaran Islam sangat menekankan kesehatan jasmani supaya tetap sehat. Hal yang perlu diperhatikan dan dijaga menurut sementara ulama disebutkan ada 10 hal, yaitu dalam hal makan, minum, gerak, diam, tidur, terjaga, hubungan seksual, keinginan nafsu, keadaan kejiwaan, dan mengatur anggota badan. Seperti yang tadi saya bilang, bukan? Pertama, mengatur pola makan dan minum. Dalam ilmu kesehatan atau gizi disebutkan, jadi saya juga udah bilang, makanan adalah unsur terpenting untuk menjaga kesehatan. Kalangan ahli kedokteran Islam menyebutkan, makan yang halalah dan thayyibah. Al-Quran berpesan supaya manusia memperhatikan yang dimakannya, seperti ditegaskan dalam ayat, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Quran Surah Abasa ayat 80. Dalam 27 kali pembicaraan tentang perintah makan, Al-Quran selalu menekankan 2 sifat, yang halal dan thayyib, diantaranya dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 1000, Al-Maidah, dan Al-Anfal dan Al-Nahl. Kedua, keseimbangan beraktivitas dan istirahat. Perhatian Islam terhadap masalah kesehatan dimulai sejak bayi, di mana Islam menekankan bagi ibu agar menyusui anaknya, di samping merupakan fitrah juga mengandung nilai kesehatan. Banyak ayat dalam Al-Quran mengajukan hal tersebut. Al-Quran melarang melakukan sesuatu yang dapat merusak badan. Para pakar di bidang medis memberikan contoh seperti merokok. Alasannya termasuk dalam larangan membinasakan diri dan membazir, dan akibat yang ditimbulkan bau mengganggu orang lain dan lingkungan. Islam juga memberikan hak badan. Sesuai dengan fungsi dan daya tahannya. Sesuai anjuran Nabi bahwa badanmu mempunyai hak, Islam menekankan keteraturan mengatur ritme hidup dengan cara tidur cukup, istirahat cukup, di samping hak-haknya kepada Tuhan melalui ibadah. Memberi tuntunan supaya mengatur waktu untuk istirahat bagi jasmani, keteraturan tidur dan berjaga diatur secara proporsional. Masing-masing anggota tubuh memiliki hak yang mesti dipenuhi. Di sisi lain, Islam melarang membebani badan melampaui batas kemampuannya, seperti melakukan begadang sepanjang malam, melaparkan perut berkepanjangan sekalipun maksudnya untuk beribadah, seperti tampak pada tekad sekelompok sahabat Nabi yang ingin terus-menerus salat malam dengan tidak tidur
Sebagian hendak berpuasa terus-menerus sepanjang tahun dan yang lain tidak mau menggauli istrinya sebagaimana disebutkan dalam hadis. Seperti itu materi yang telah saya bawakan. Semoga bisa dipahami untuk teman-teman. Ini materi video mengenai kaitan kesehatan dan satu bidang yang sangat sesuai dengan ilmu kesehatan. Kurang lebih seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.